Halo guys, tanggal 18 Januari 2025. Gila sih udah tepat hampir berapa? 2000. Aku join ojol tahun berapa ya? 2021 akhir kalau nggak salah aku udah join ojol apa 2022 awal ya? 2021-an deh karena persiapan emergency banget sih ojol ini, pokoknya aku harus punya tuh waktu ojol itu. Emergency banget atau aku review deh. Kalau misalkan 2021 akhir ya 2002 ya masuk ya 2002 2022 2023 2024. Nah ini tahun ketiga nih, gimana gitu. 2 tahun ngojol yang meskipun nggak full full time selama setahun ya ngojol terus ya enggak ya, cuman ada indikasi mau gawe lagi atau gimana gitu. Belum ada dunia ojol, kita sembari buka gini aja ya. Ini sih brief ya, biar ada gambar-gambarnya gitu, nggak kayak podcast itu. Dunia perojolan, nah ini dunia ojol ya. Kalau brief begitu ya nggak masuk ya di Google. Meskipun selama ini ya dari 2022 lah kita fixnya ke 2025, udah lama loh. 2 3 4 3 ini jalan ke 4 tahun 2005 loh. 2025 jalan ke 4 tahun. Ada rasa malas, capek atau yang lainnya? Jujurnya nggak ada. Mau bagaimanapun ini juga pekerjaan. Ini aku juga masih mantau. Sekarang kondisi lagi mendung nih, lagi gelap-gelapan. Aku ambil yang deket, jarak-jarak deket-deket sini aja ya, di bawah 20.000 lah atau 25.000. Kalau di atas itu nggak ambil kayaknya, karena kondisi juga motor bro, motorku kalau kedinginan mati, nyelahnya capek, ngingkolnya ngogleknya itu loh. Kalau starter terus kan akinya lama-lama juga tekor bro, 5 kali 6 kali starter juga mati. Daripada masalah kena listrikan, kena ECU nya, jadi di selah aja jeklak jeklok gitu. Jadi motor selama ada jeklak jekloknya apa okleknya itu ya awet kayaknya sih, kayaknya. Jadi masih manualnya masih ada lah gitu. Rasanya selama jadi ojol ya normal-normal aja sih, cuman kendalanya ya penghasilannya nggak stabil lah, naik turun, tergantung, bukan tergantung mood ya. Kalau aku sih selalu kalau gawe ya gawe, bukan kok mood males hari ini mau ngojol gitu ya. Enggak, konsepnya enggak kayak gitu aku kerja bro. Jadi kalau misalnya aku di rumah ya kerja juga sama pendapatannya kayak ngojol juga gitu loh. Di rumah ada penghasilan cuma segitu-segitu aja, kadang malah lebih kecil. Kalau misalkan ada modal dikit nih, kita coba sesuatu hal yang bagus nih buat ngidupin nyawa lah gitu. Jadi nggak harus penghasilan gede gitu. Kalau ngojol niat ya, oke bulan besok mau ngojol, ya udah ngojol ya. Emang udah waktunya ngojol, momennya dapat. Terus emang di rumah misalnya waktu aku stay nggak ngojol dapat penghasilannya kayaknya nggak bisa lagi nih gitu kan. Ya udah aku ngojol aja, jadi besok ngojol gitu. Kalau misalkan ada penghasilan yang ada, kira-kira di rumah ada penghasilan, ya sudah di rumah dulu gitu. Jadi nggak ngikutin inilah konsepnya, ngikutin apa namanya, ngikutin si angin surga kalau aku nyebutnya sih. Kemanapun angin surga berembus aku ngikutin dulu mana yang mana yang ini, mana yang paling menguntungkan dulu gitu loh. Kalau misalkan nggak menguntungkan di A ya pindah ke B, kalau yang ke B nggak menguntungkan ya balik ke C dulu. Kalau misalkan C B A B nggak menguntungkan ya balik ke C, kok C lagi, boleh balik gitulah. Pokoknya circle-nya nggak kemana-mana lah. Pokoknya selama ada duitnya ya di situ aku berdiam diri gitu loh. Terus untuk balik kerja lagi atau jadi karyawan kantoran kayaknya nyampe detik sekarang nggak ada sama sekali. Terus penyesalan, udah nggak kerja lagi, nggak ada penghasilan tetap, ada nggak ada penyesalan. Jujurnya aku malah start di awal daripada temen-temen gitu loh. Mau bagaimanapun konsepnya ya, mau kerja kantoran mau kerja ojol tuh sama wae. Satu, disiplin waktu.
misalkan gaji di kantor 3 juta ya, itu disiplin dari pagi juga nyampe sore. Cuman dia pasti di akhir bulan dapat gaji yang sama dengan tekanan kerja yang berbeda-beda. Kadang moodnya itu jelek kalau orang kantor tuh, aduh besok masih masalah lagi, ntar dimarahin lagi, domain lagi, nggak ketemu target dan hal yang lain-lain. Terus ketika udah gajian baru seminggu nggak nyampe duit gajian tuh sebulan udah habis gitu. Konsepnya kayak gitu. Kalau misalkan ada yang gajinya itu bisa bertahan buat sebulan, itu yakin dia itu orang yang nahan hawa nafsu, itu nggak beli apa-apa, makan ngono-ngono wae gitu. Itu pasti gitu. Itu kayak gitu juga konsepnya. Jadi orang kantoran nggak semuanya baik duit, cuman punya penghasilan yang pasti, malah harus hemat-hemat untuk sebulan. Kalau ojol ya sama, hari ini dapat buat makan, dapatnya sebulan ya cukup sebulan. Serius, sama aku juga gitu. Ngojol selama sebulan ya habis kayak sebulan gitu, jadi sebulan besok ngojol lagi. Ya emang gajinya pas-pasan begitu, namanya pun gaji pas-pasan ya, mau gimana. Kecuali gajinya up 10 jutaan ke atas mungkin masih bisa nabung dengan konsekuensi yang nggak boros. Nggak semuanya pengen dibeli, nggak semuanya pengen dicicil gitu. Itu kalau ngandelin dari sisi pekerjaan tetap ya. Kalau ke orang kantoran itu malah nggak bisa. Buka usaha itu nggak bisa, belajar yang lain nggak bisa, susah. Orang kantoran itu, orang pagi berangkat subuh nih atau jam 4 udah jalan kali ya kalau rumahnya jauh. Kalau rumah dekat mending ya. Terus nyampe kantor nyelesain masalah pekerjaan, ngikutin waktu, jam makan siang udah mikirin, pulang malam tidur kayak gitu-gitu aja. Terus butuh healing dan ya kayak gitu normal ya kan. Belajar yang hal baru itu susah malah menurutku ya, dari yang aku tahu gitu susah. Jadi udah pulang kerja capek, nggak mau mungkin belajar, langsung brek tidur, ketemu anak istri atau ketemu suami atau yang lain, udah nggak ngapa-ngapain lagi. Habis itu makan udah nggak kepikiran, karena itu skillnya yang dibawa ketika sekolah atau kuliah, yaitu yang akan dipikirkan. Hal yang lain ya mungkin akan dikembangkan dari hal-hal yang dia pelajari sebelumnya. Habis itu udah, kalau misalkan bisa bertahan sampai tua dan yang lain yang aku pernah bahas di video sebelumnya ya kan. Kalau selama gaji di setahun kan, terus di akhir tahun kalian lu nggak sisa duitnya, yaitu penghasilan lu segitu. Ketika nanti lo resign, lo cabut kerja atau pindah tempat kerja yang lain-lain, kalau selama akhir tahun lu nggak pernah nyisa duitnya sisa berapa, nah itu jadi masalah. Apalagi belum tanggungan ke kesehatan dan yang lain-lain ya. Kalau mau dikasih 1M atau 2M ya, kalau selama setahun habis dalam setahun ngabisin duit 150 jutaan, ya hitung aja itu tinggal berapa bulan itu habis duitnya segituan banyak kalau nggak dapet. Jadi semuanya sama aja. Jadi sama kerja, selama konsisten aja nyari duitnya aja, ada duit masuk. Karena dulu kerja juga di kantoran juga sama 15 tahun 16 tahun aku juga nggak punya apa-apa cuy. Serius nggak punya apa-apa juga, sama susah. Yang punya mobil, punya tanah lebar itu ya bosnya. Kalau kita pekerja ya susah. Kalau apalagi karyawan yang staff gitu yang gajinya mepet ya susah. Kalau nggak dibantu, kalau kita startnya nggak dibantu dari orang tua yang sudah mapan duluan gitu. Jadi orang tua kita yang dulu yang susah-susah dulu itu mensupport anaknya. Sekarang nggak perlu, misalnya lu pulang nggak usah beli rumah lagi lah nak, lu pulang ke rumah bapak aja. Kalau nggak, ini bapak dulu pernah ngumpulin waktu zaman ayah bapak masih susah nih, ada tanah, lu nanti tempatin aja gitu. Misalkan kayak gitu, itu lebih startnya lu punya pondasi lebih nyaman. Ketika ntar lu punya anak, lu udah punya rumah, jadi anak lu tuh istilahnya kalau misalkan anaknya 2 itu nggak usah beli rumah-rumah lagi lah, rumah bapak aja tempatin gitu kan, buat siapa gitu. Itu kasarnya kayak gitu, warisan lah, kayak warisan gitu. Jadi ya masih semangatnya masih sama kayak zaman dulu, karena emang ini emergency. Ketika aku benar-benar dari semuanya gagal ya aku harus ngejual, itu satu-satunya pilihan terakhir ya, aku nggak bisa tolak. Itu udah pilihan yang sudah aku tentukan di awal. Endingnya itu kalau nggak jalan ya aku ngojol dulu itu. Karena waktu pas mau pamitan ditanyain mau kemana, lu pindah kerja? Enggak, aku nggak pindah kerja. Mau kemana? Ngojol, itu emergency yang kerjaan yang harus aku tempuh. Ngojol bagaimana? Ya cuman cukup buat nyambung hidup, beneran nyambung hidup, nyampe nggak tahu kapan, nyampe tua mungkin,
atau kita hidup umur gak ada yang tahu, cuman ya itu tadi. Pokoknya cuman bisa nyambung hidup aja udah. Gak bisa ngomong apa-apa lagi. Susah. Orang yang keluar dari kantor juga umur tua juga sama. Nanti juga nyari pekerjaan yang lain lagi. Susah lah. Ya kayak gitu hidup di Indonesia kali ya. Kayaknya sih harus ini deh. Hitungan-hitungan gaji itu harus dihitung-hitung dari sisi pemerintah, itu harusnya dihitung dulu lah. Karena mau gaji karyawan mau bagaimanapun tuh kalau sembako atau bahan pokoknya kayak nggak balance sih, kalau menurutku sih kayaknya ada yang salah deh gitu. Masa orang kerja cuman berapa hari habis tuh, salahnya di mana gitu? Atau memang sistem pendidikannya aja yang kurang ini kali ya buat pengaturan keuangan ya. Tapi dari dulu ya kalau aku memang kalau misalkan gaji 800.000, zaman dulu aku pernah gaji 850.000 awal-awal. Sebulan aja sisa 500 rupiah bro. Serius, coba 500 rupiah sebulan itu. Malah kadang nggak sisa sama sekali, malah besok gajian tuh hari ini nggak ada duit sama sekali. Hari ini dulu nggak punya duit sama sekali, baru ntar sore baru gajian, atau nggak besok baru gajian. Serius, aku pernah ngalamin kayak gitu juga. Nggak punya apa-apa. Wong zaman dulu waktu pas dari 850 ke 1.200.000 kalau nggak salah zaman dulu itu, sebulan nyisa 50.000 itu senengnya nggak kira-kira bro. Tak beliin apa itu ya, ayam bakar, beneran ayam bakar. Masih ada yang sekarang yang jual nggak ada, ganti anaknya itu senengnya itu. Orang beli mie aja seminggu sekali atau 2 minggu sekali, nggak setiap hari. Pokoknya makannya nasi pakai kecap. Nasi sama apa yang bulat-bulat, apa sukro apa zaman dulu kayak kacang bulat-bulat kayak gitu loh ya, gitu. Jadi masih semangat ngojek, masih ngojol ya terus, nyampe nggak tahu kapan nyampe aku punya usaha sendiri, masih bisa mandiri kayak zaman dulu punya usaha. Mungkin aku akan ngurusi usaha itu, entah jualan pulsa kayak mau jualan listrik, pulsa ya, pulsa listrik, pulsa handphone, jualan onderdel kayak apa spare part, mau jualan mainan kayak mau jualan apapun lah. Pokoknya selama belum ada usaha itu ya aku mungkin masih ngojol dulu lah. Mungkin yang game kalau misalkan bisa jalan, bisa buat ada penghasilan sebulannya balance ya, game diurusin ya. Nggak bisa ngurusin semuanya sendirian bro. Kalau misalkan lagi up gaming ya kayak kemarin ya, aku fokus ke game dulu, ngurusin server game dulu sebulan, yaitu dia pengorbanannya. Kalau nggak laku ya aku buang duit selama sebulan, rasanya kayak gitu. Semua harus dicoba dulu lah. Udah masuk ya, tahunnya udah lama. Ntar lagi udah lebaran. Lebaran harus ekstra kerja lagi lebih lama, kayak pulangnya malam bisa jam 11 jam 1 pagi lagi. Kalau lebaran aku begitu bro. Kalau puasa ke lebaran tuh biasanya pulang sampai jam setengah 12, setengah 1, jam 1. Serius itu. Karena orderannya banyak, setahun cuman sekali. Jadi nikmatin momennya itu, bukan kok ngerasa capek harus terpaksa, enggak. Itu menikmati momen aja sih. Momennya dinikmatin aja. Memang kondisinya itu lagi banyak orderan, yang kita yang cari itu ya orderan itu. Jadi jangan sia-siakan lah setahun sekali itu. Minimum bisa buat benerin motor atau beli-beli ban lah, ban serep ya. Karena kita nggak tahu nih, ketika kayak kemarin bulan lalu ya, akhir tahun lalu kan hujan gede-gedean tuh. Serius aku nggak ngojol sama sekali. Gimana mau ngojol, jalurnya kesana kesini banjir. Aku pernah kebanjiran di sono sini, ya sudahlah. Jadi nggak momentum, nggak pas lah, makanya ya cuman cukuplah, cuman segitu doang. Ya sekarang mulai lagi, ini sekarang lagi mendung. Kalau mendung gerimis-gerimis mah nggak masalah aku bro, tak tabrak, tak sikat aja. Jadi nggak terlalu ini, kecuali udah banjir di mana-mana itu udah, wah ini banjir nih, nggak usah lah. Kalau cuman gerimis-gerimis aja, itu mah bukan halangan aku mah. Tapi kalau hujan dari malam sampai pagi, nah itu halangan. Itu udah nggak usah kemana-mana deh, kecuali nanti jam 12 up ke atas tuh udah panas. Nah itu lu belum keluar deh. Hasilnya sama nggak? Sama bro, sama. Sekarang apalagi ya orderan yang sekarang aku tahu itu ya cuman dari jam itu jam 2 jam 3 itu malah gede-gede semua argonya, keluar kota gendeng. Aku semalam kemarin dapat jam 4 itu ke Serang Regensi apa, ke daerah Cikande, jauh banget,
Ya 60 kilo lah, 60 kiloan. Nah, sebelumnya ke Bogor, ke Bogor Cibinong. Sebelumnya gitu, sehari itu 2 itu tok. Dah, pulangnya kosong. Bogor, Cibinong Jakarta kosong. Jakarta nyampe mandi Cikande Jakarta kosong. Nyocol nggak dapet, ya sudahlah, lagi di jalan apalagi hujan-hujan gerimis itu aku pulang benar hujan karena sana sini motor ada ini jangan mati saya kalau makin hujan makin lama makin kedinginan makin beku dia tiba-tiba berebet terus mati motornya, jadi aku diem aja itu nggak ngapa-ngapain percuma karena motornya dingin mati mau gimana. Ini ojol banyak ya. Oke, thank you.